Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk melihat energi percintaan kamu di bulan Januari. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi kalau kalian buat personal reading. Konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya time lapse, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat di sini untuk Capricorn. Pay attention to the red flags, romantic feelings. Dan di sini ada new love, wow, soulmate. Ya, kalian ini sudah bertemu pasangan romantis kalian ya. Kalian bertemu dengan soulmate kalian. Aku rasa di sini untuk beberapa di antara kamu mungkin baru jadian ya. Baru jadian atau kayak baru bersama dengan seseorang, atau ini kayak semacam baru-baru deket gitu ya, baru jatuh cinta atau baru menemukan pasangan istilah gitu, karena di sini ada new love dan romantic feelings, perasaan yang sepertinya membangkitkan gitu loh, gairah atau romansa di dalam dirinya kamu. Oh ya, di sini bentar. Oh, di sini ada Five of Cups. Oke. Di sini aku ngeliat ada dua ya, ada dua pesan. Yang pertama ini memang ini cinta baru ya, dan orang baru gitu. Ya, soulmate di sini. Jadi oke, bentar. Untuk zodiaknya ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, tapi nggak jadi patokan. Pay attention to the red flags. Attention, perhatian. Feeling new love. Di sini ada Five of Cups ya. Entah kenapa aku ngerasa kok ada semacam rasa kecewa gitu. Ya, ada seseorang di sini yang memiliki perasaan sama kamu ya. Mungkin kamu baru jadian, atau bisa juga kayak kalian baru ketemu juga bisa. Di sini sesuaikan aja, karena di sini kayak ini aku ngeliatnya lebih ke energi baru gitu loh. Tapi di salah satu di antara kalian itu kecewa. Mungkin kamu, bisa juga dia. Tapi bisa juga kamu gitu. Ya. Kecewanya kenapa? Karena mungkin dia fokus sama kerjaannya, lebih fokus sama kerjaannya gitu loh ya. Jadi kamu tuh kayak penasaran gitu loh, sebenarnya perasaan dia ke aku tuh kayak gimana sih gitu loh. Jadi ada sisi-sisi kamu tuh begitu gitu, atau bisa juga di sisi dia ya. Kalau di sisi dia yang kecewa itu aku ngelihatnya lebih ke
mungkin hubungan kamu kayak semacam hubungan yang tarik ulur, bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena kamu ini kayak walaupun kamu ada rasa ya jatuh cinta atau jatuh hati sama dia, entah kenapa aku lihat di sini kayak kamu tuh kayak meragukan dia gitu loh. Mungkin ada kata-kata kamu ya di sini yang bikin dia kecewa gitu. Ya, contohnya nih, kamu itu selalu ngulik apa yang dia lakuin, kamu curiga, kamu nggak percaya sama dia gitu. Padahal dia ini lagi sedang bener-bener fokus sama karir atau kerjaannya gitu. Tapi kamu mungkin kayak curiga dia itu tidak benar-benar suka sama kamu atau benar-benar cinta sama kamu gitu. Karena ini kan hubungan baru gitu loh. Ya, jadi masih ada kayak kewaspadaan gitu loh. Ya, kewaspadaan atau mungkin diri kamu yang pelin-pelan gitu ya, kayak masih meragukan gitu loh ya, maju mundur gitu loh. Padahal di sini kamu dengan dia memang ada rasa ya romantic feelings gitu loh. Dianya juga kayak membangkitkan gitu. Nah, dia ini kayak berusaha gitu loh. Gimana caranya bisa meyakinkan kamu gitu. Ya, meyakinkan kamu karena di sini ada perasaan di mana dia ngerasa kayak kamu itu mengabaikan dia gitu loh, mengabaikan perasaannya gitu loh, seolah-olah tuh seperti itu, kayak seolah nggak peduli dengan perasaan dia, pengennya tuh kayak kamu tuh menang sendiri misalkan kayak gitu. Padahal dia memang sibuk banget di pekerjaan gitu loh, ada situasi sulit di sini ya, ada situasi sulit, mungkin dia kayak baru membangun usaha atau bisnis gitu, atau mungkin dia baru saja karirnya meningkat, bisa juga seperti itu ya. Tapi kalau ditanya tentang perasaan, di sini perasaannya besar gitu. Aja sih aku ngeliat kayak hubungan kalian ini memang semacam ada keraguan gitu loh ya. Mungkin kamu ya, dari sisi kamu ingin perhatiannya tuh lebih gitu loh. Tapi kamu nggak coba untuk memahami dia, makanya ada sedikit kekecewaan yang dia rasakan gitu. Karena ngerasa hubungan kalian ini, karena dia ngerasa hubungan kalian ini agak sedikit dingin gitu, atau kayak kurang hangat gitu loh. Ya, pay attention to the red flags di sini. Jadi kayak semacam kalian itu mungkin lagi sedang berantem gitu ya, berperang gitu, tapi perang dingin karena kecurigaan itu gitu. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian yang option kedua di sini yang aku lihat, kalian ini lagi sedang mungkin ada jarak ya, karena entah nggak komunikasi atau gimana, sempet seperti itu. Tapi selama itu dia ini banyak belajar ya, dia banyak memperbaiki diri, dan memang ada seven of pentacles juga ya. Kalian mungkin diam cukup lama ya, dan mungkin kamu juga berusaha untuk mencari tahu juga ya apa yang dia lakukan saat ini gitu ya, apa yang dia kerjakan saat ini, atau mungkin kamu juga penasaran dengan perasaan dia sebenarnya ke kamu gitu ya. Nah, disinilah yang aku lihat orang ini banyak belajar ya, atau berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki masa depannya juga ya. Dia fokus sama karir atau kerjaannya ya. Setelah kalian masa tidak komunikasi atau break, atau mungkin kalian lagi bertengkar saat ini, itu benar-benar dia merasa kehilangan ya, dia merasa kecewa gitu. Dan di sini orang ini masih sering stalking kamu ya, masih perhatiin kamu dari jauh gitu, pengen mencari tahu kamu gitu. Karena dengan adanya romantic feeling dan new love nih, perasaan dia nyata ya gitu loh, dia masih ada rasa. Dan new love, dia mungkin ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, ingin memulai lagi gitu ya, dengan karena di sini seperti yang bilang tadi, dia mencoba untuk memperbaiki diri gitu ya, atau memperbaiki keadaan, atau mungkin mencoba untuk memahami di mana sih letak kesalahannya ya, apa yang perlu dirubah ya, apa yang salah gitu ya. Di sini banyak evaluasi gitu, dia banyak mencari tahu dan belajar di sini gitu ya. Makanya di sini ada pay attention to the red flag ya.
Kayak ini semacam bendera merah gitu loh. Bendera merah ini hubungan kalian ini masih bisa diperbaiki gitu, nggak harus putus gitu loh, nggak harus benar-benar putus gitu. Oke, dan orang ini memang akan kembali sama kamu, ya, akan kembali sama kamu atau kayak berusaha lagi untuk membangun hubungannya dengan kamu, ya. Karena selama kamu dengan dia ada problem ini, masa menunggu atau masa jeda atau ada jarak atau kalian saling diem nggak komunikasi, itu dia benar-benar ngerasa kehilangan gitu, ya, merasa kehilangan banget gitu. Apalagi kalau kamu yang laki ya, bisa kamu laki atau bisa kamu perempuan gitu. Ini aku lihat secara finansial ya, secara finansial itu kamu terlihat baik gitu loh, terlihat bagus gitu. Mungkin dia lihat juga dari sisi itu ya, yang dimana dia ngelihat kamu itu seseorang yang bisa diandelin gitu loh. Jadi kalau dijadiin pasangan hidup itu dia ngerasa itu yang pas gitu loh, pasangan yang cocok gitu loh, karena secara finansial bagus gitu ya, seperti itu. Kalaupun kamu yang perempuan ya, itu kamu orangnya juga mandiri gitu secara finansial. Jadi kalau misalkan dia punya kesulitan gitu ya, itu dia bisa kayak mengharapkan kamu untuk bisa membantu dia, istilahnya tuh kayak gitu ya. Kamu orangnya juga bertanggung jawab gitu, mungkin kamu juga orangnya mandiri secara finansial gitu, jadi bisa diharap atau diandelin gitu loh dari sisi itu gitu. Oke. Tapi kalau kamu yang cowok, nah ini yang berat gitu. Kalau kamu yang cowok, dia yang sangat berat gitu, karena mungkin sebelumnya dia pernah sangat bergantung sama kamu secara finansial gitu. Jadi ketika nggak ada lagi koneksi dengan kamu atau hubungannya dengan kamu, itu benar-benar nggak hanya bergantung dari segi finansial ya, tapi juga dari segi perasaan juga sama gitu loh. Makanya sangat-sangat kehilangan gitu. Karena di saat dia bersama kamu tuh hidupnya kayak ngerasa baik-baik saja gitu loh. Tapi setelah mungkin nggak ada kamu lagi gitu ya, dia juga nggak ada dukungan ya dari segi finansial iya, kemudian mungkin dia ngerasa juga nggak ada yang memperhatikan gitu ya, nggak ada yang uh, bisa dibilang peduli ya, cuman pedulinya ini beda ya. Jadi kayak orang yang ada pasangan dengan nggak ada pasangan itu dia ngerasakan perbedaan gitu ya, karena ada beberapa orang yang ada pasangan nggak ada pasangan itu ngerasa sama gitu, tapi ini beda gitu loh. Jadi dia lebih baik ketika ada kamu gitu loh, ketika ada pasangan gitu loh, yang mungkin hari-harinya juga dia terlihat bahagia gembira bersama kamu gitu kan. Di sini juga ada romantic feelings gitu ya, kayak ada yang menyayangi, ada yang memperhatikan gitu ya, ada mate, ada yang mendukung gitu, support, karena soulmate ya, ada energi soulmate di sini yang dimana dulunya kalian mungkin saling mendukung, saling support gitu. Jadi ketika kalian nggak ada lagi sama, atau mungkin kalian ada problem saat ini saling diam gitu ya, nah ini kan seolah-olah kayak nggak ada yang benar-benar menjadi support sistemnya dia gitu loh, maka ngerasa kayak kehilangan banget gitu dan menyesal atau kecewa atas hal yang terjadi gitu. Makanya orang ini berusaha banget untuk bisa memperbaiki diri gitu ya, banyak belajar lah gitu apa yang harus dia perbaiki gitu, yang harus dia perhatikan gitu, agar tidak kehilangan pasangan lah istilahnya tuh gitu. Kayak new love, makanya di sini juga ada new love, kayak dia akan nge-treat dengan cara baru gitu, makanya banyak belajar di sini gitu, banyak evaluasi, memperbaiki diri, mencoba, bahkan di sini juga mencoba mencari tahu baiknya gimana gitu ya, istilahnya tuh gitu, berusaha untuk biar kamu nyaman dengan dia tuh gimana gitu loh istilahnya ya. Pokoknya ingin nge-treat kamu lebih baik lagi di sini. Oke, dengan adanya new love itu. Seperti itu.
Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ingat, energi bisa vice versa ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.